digenangi. Jadi supaya dia ketebalannya pas. Nah, kalau nanti dapat sekutu yang bagus kan yang mukoid itu ya, yang dia bentuknya betul-betul dahak ya, yang kental, bukan lendir, bukan air liur. Kalau dapat sampelnya yang berdarah ya, misalnya ada darah di dalamnya, tetap kalian buat dari dahaknya seperti biasa. Bedanya, nah setelah step difiksasi, sebelum diwarnai kalian genangi air dulu ya, nanti air itu akan melepas darahnya, jadi warna merah itu lepas ya, karena ingat BTA nanti di mikroskop warnanya merah, jadi jangan sampai nanti terganggu sama darah ya. Nah nanti kalau memang ada darah seperti itu perlakuannya, maka digenangi air sampai dia lepas, baru kalian warnai. Karena kemarin sampelnya kan aman aja ya, jadi semuanya masih normal warnanya, silakan dilanjutkan. Warnaannya yang dikerjakan di sana menggunakan warna apa? Karbol fusin, asam alkohol, metilen blue. Ya, ini mirip kayak pewarnaan spora kemarin ya, jadi ada pemanasan ya, jadi dipanaskan supaya BTA-nya menyerap warna Karbol fusin merah. Bakteri selain BTA Biru. Sel-sel lainnya biru dan latarnya juga biru muda ya. Nah, pewarnaannya yang pertama apa? Karbol fusin Ya, jadi warna merah. ya. Digenangi baru dipanasin sampai Digenangi sampai seluruh permukaan ya. Jadi jangan cuma di titik yang BTA-nya itu aja sediaannya. Jadi sampai seluruh permukaan, baru dipanaskan sampai keluar uap. Nah, terus dibiarkan didinginkan sampai 5 menit. Terus Bilas. dibilas. Nah, ada tekniknya membilas. Itu kan nanti catnya itu ada bagian yang mengambang. Karena dia ada campurannya fenol ya. Nanti di atasnya itu zat warnanya itu ada yang ngambang seperti warna metalik itu. Kan kalian udah pernah ngecat ya pakai karbon fusin, biasanya ada yang ngambang di atas. Nah, itu susah dibilas, nempel di preparat. Nah, caranya nanti itunya dibuang dulu, maksudnya dibuangnya jangan langsung dituang. Ini kan kadang kalau mau bilas air dibuang dulu catnya baru dikasih air. Nah ini caranya dalam kondisi kayak gitu ya, diletakkan vertikal, kalian genangi dengan air, jadi supaya yang mengambang cat-cat yang di atasnya itu yang kayak warna metalik itu ya, itu jatuh duluan itu ya. Jadi kayak gitu dulu di awal, habis itu baru diangkat dibuang ya. Makanya jarak antar preparat jangan terlalu dekat, 1 jari lah paling enggak, supaya nggak kontaminasi silang, nanti yang positif bisa berpindah gitu seperti itu. Nah nanti dicat, setelah itu stepnya Kasih asam alkohol. ya, dikasih asam alkohol hingga Warnanya luntur. terus Cuci. Nah, asam alkohol bisa sampai 3 kali, tapi jangan juga terlalu sebentar. Jadi digenangi sampai dia benar-benar lepas ya, lepas warna merahnya, jangan lepas dianya ya. Oke, terus dibilas air. Setelah itu Kasih metilen blue. metilen dulunya selama 20 sampai 30 detik. 30 detik ya. Nah, udah nanti udah siap pengamatan mikroskopis. Ini udah ada contoh tabelnya, tabel bantu untuk mencatat hasil. Kalau kalian nanti udah biasa mengerjakan, sudah nggak perlu tabel lagi, tapi kalian masih belajar, jadi harus diamati sesuai instruksi ya. Nah nanti prosedurnya di modulnya masih ada tertera sampai di mana? Sampai warnaan aja ya. Nah kalian nah ini untuk pengamatannya dan pembacaannya. Jadi nanti BTA-nya kan yang warna merah, kalian hitung. Jadi begitu melihat ke mikroskop ada basil, ingat ya, nggak semua merah. Ada, kalau nggak bersih bilasnya ada kristal ya, ada zat-zat lain yang tidak harusnya tidak berwarna merah. Nah jadi dari basil kemudian warnanya merah dan dihitung per lapang pandang dalam perbesaran berapa kali? 100. Ya, 8 oil ya. Nah nanti dihitung per lapang pandang, jadi setiap satu lapang pandang dicatat mulainya dari sisi sebelah kiri biasanya. Jadi ini aja lurus. Ini kan preparatnya ya,
ngerti ya? Nah, mulai dari titik ke sini lurus aja ke sana. Udah kayak gitu nariknya. Ya, jadi satu lapang pandang. Kemudian geser ke sebelahnya. Saya gambar aja biar lebih jelas ini. Ini dibayangin masalah. Ada spidol yang ini. Kan nanti di sini ya. Kalian mulainya dari sini, titik sini, jangan yang dikasih oil, lurus saja ke sana. Ini kalau bikinnya sesuai ukurannya 2x3, maka lurus ke sana itu pasti dapat 100 lapang pandang. Dan rata ya. Jadi makanya itu kenapa kalau udah prepare harus rata. Tulis ya. Ya, ini lurus aja dihitung sampai 100 lapang pandang. Jadi satu lapang pandang itu misalnya di sini, nanti satu lapang pandang seperti ini ya. Misalnya ada dapat 2, dicatat di kotaknya 2. Baru nanti geser ke sebelahnya, pas di sebelahnya sini. Jangan terlalu jauh, jangan juga nanti yang ini terambil. Jadi jangan sampai yang sudah dihitung terhitung lagi. Jelas ya? Nah, jadi nanti pindah terus di sebelahnya gini sampai 100. Kalaupun ada yang 0, jadi catat 0. Jadi misalnya 2, 0, 0, 0, 5 gitu. Ya. Nah, nanti dicatatnya tabelnya yang saya kasih. Nulisnya itu kan tabelnya 10 kali 10. Jadi 10 ke samping, 10 ke bawah. Tulisnya ke samping dulu. Ya. Nah, ini bisa di-share untuk yang dihitung nanti silakan, karena ada beberapa preparat yang positif. Semua harus coba baca sendiri. Jadi semua wajib punya hasil masing-masing. Kalau hasil kalian negatif, usahakan baca juga hasil yang positif. Terutama dalam satu kelompok harus ada baca yang positif juga. Ya, minggu depan kalau review saya kasih waktu untuk baca preparat yang positif. Jadi nanti pinjam aja preparat teman yang lain yang positif untuk kalian baca. Ya, jadi nanti ini masih ada satu kali lagi untuk pembacaan. Nah, yang dibaca apa tadi? BTA-nya dihitung. Nah, kalau sudah dihitung, nanti hasilnya itu akan kita interpretasikan dalam scanty. Ya, scanty itu artinya positif jarang. Kemudian positif 1, 1, positif 2, 2, positif 3. ya. Positif kita mulai dari negatif dulu. Negatif berarti semuanya nanti 0 dalam 100 lapang pandang. Ya, kemudian kalau 1 sampai 99, 1 sampai 9 dulu, BTA per 100 lapang pandang. Berarti ada ketemu ya dari 100 yang dilihat tuh di total dapatnya jumlahnya 1 sampai 9. Nah, ini tadi yang disebut scanty atau positif Jarang. Ya, ini masih scanty, positif jarang. Kemudian ada yang positif 1, itu jumlahnya 10 sampai 99. ya 10 sampai 99. Ya, 10 sampai 99 BTA per 100. Jadi nanti pernya per 100 kayak gini. Ya. Jadi dari 100 lapang pandang nanti tabel kalian itu di total dapatnya 10 sampai 99. Jelas aja sih kalau ini ya. Tinggal ditotalin aja. Nah, Ada aku kirim itu di GC. ada kalau dia positif 2 dan positif 3, maka melihatnya harus per lapang pandang, bukan lagi per 100. Walaupun nanti menghitungnya boleh aja sampai 100. Ya, jadi gambarnya gini, kalian tetap hitung sampai 100 lapang pandang, kalian totalkan dulu. Kalau dia jumlahnya masuk di positif 1 berarti udah jelas. Tapi kalau udah lebih dari itu, kalian harus menentukan ini sekiranya ini positif 2 atau positif 3. Nah, gimana tandanya? Positif 2 itu per lapang pandang, jadi satu kayak gini, isinya itu rata-rata ya 1 sampai 10. 1 Ya, lapang jadi pandang. nanti ketika ketemu 1 sampai 10 BTA, jadi setiap geser ada tapi nggak seindah itu ya. Nanti kalau pas baca biasanya geser dapat 9, geser lagi 0, 0, 0, nanti geser lagi dapat 9, geser lagi 0, 0, 0, 0, geser lagi 91, geser lagi dapat lagi 20. Terus kalian bingung, ini positif 2, positif 3. Nah, makanya ketika udah positif 2 atau 3 harus diperhatikan per
lapang Lapang pandang. Jadi ketika kalian, jadi kalau positif 2 kan 1 sampai 10 per 1 ini. Kalau positif 3 lebih dari 10. Kalau kalian dapatnya ternyata cuma 0,001, terus ada yang satu lapang pandang itu isinya sampai 50, maka sebenarnya, dan itu ketemunya udah beberapa kali, maka sebenarnya itu adalah positif 3. Tapi karena nggak rata bikinnya, maka dia numpuk di satu tempat. Makanya kalau bikin itu harus di ratingin kecil-kecil ya. Nanti pokoknya intinya kalian catat dulu, latihan menginterpretasikan. Ininya boleh difoto nanti ya, di share aja untuk tabel interpretasinya. Nah nanti hasilnya ini kalian kumpulkan dulu, setelah itu bisa diambil lagi. Jadi di situ kan ada kode sampel ya. Kode sampel itu kalian tulis kode sampel yang di preparat kalian dan nomor kotaknya. Kalian kan ada nomor di kotaknya itu ya. Nah, ada nomor kotaknya. Jadi nanti saya bisa lihat. Karena ini nanti mau sekalian dinilai untuk kerataan ya dan ketebalan sediaannya, kebersihan hasil pengecatannya. Jadi dibikin yang bagus ya. Oke, silakan bisa dimulai. Nanti ada satu contoh preparat positif saya letakkan di mikroskop depan untuk melihat yang mana sih yang bentukan BTA. Ya, oke, bisa dimulai.